Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia rahayu sagung dumadi. Urang Ciamis, urang Sunda, luhung ku pangaweruh, ajrih ku pangarti, jembar ku pangabisa, dituntun ku santun, dipiara ku rasa, diasuh ku lungguh, dilatih ku kapeurih, diasah ku kanyaa. Kawali dan Panjalu awalnya dua kecamatan di Kabupaten Ciamis yang posisinya berdampingan. Namun setelah Kawali dimekarkan, kini dua kecamatan itu dibatasi oleh Kecamatan Lumbung. Di dua lokasi yang dilintasi jalan sepanjang 14 km terdapat 5 raja Sunda Galuh dan Galunggung yang diprabukan. 3 tokoh diprabukan di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali, dan sisanya di Ciomas dan Panjalu. Desa Winduraja merupakan simpul jalur jalan yang menghubungkan Ciamis, Panjalu, dan Cirebon. Dalam naskah carita Parahyangan yang disusun oleh Abdurrahman Eti RS dan Edi SEK Jati, serta buku Yuganing Raja Kawasa karya Dr. Andes Yosef Iskandar, terdapat 3 tokoh yang bergelar Sang Mokteng Winduraja. Yang pertama yaitu Rakean Gendang dengan gelar Brajawisesa sekitar tahun 989 sampai 1012 Masehi. Ia adalah putra Prabu Wulunggadung atau Sang Lumahing Jayagiri. Setelah wafat disebut Sang Mokteng Winduraja. Raja yang kedua adalah Prabu Dharmaraja, merupakan penguasa Sunda Galuh yang memerintah dari tahun 1042 sampai 1065 Masehi. Ia dinobatkan dengan gelar Prabu Dharmaraja Jayamanahen Wisnu Murti Salaka Suandabuana. Prabu Dharmaraja memiliki istri bernama Dewi Surastri, putri dari Ratu Galuh Dewi Sumbadra. Memiliki putra bernama Prabu Langlang Bumi. Prabu Dharmaraja adalah putra Sri Jayabupati yang terkenal. Ketika Prabu Dharmaraja meninggal tahun 1065 Masehi, ia dipusarakan di Winduraja sehingga dikenal sebagai Sang Mokteng Winduraja. Nama Dharmaraja diabadikan menjadi nama desa Dharmaraja yang masuk ke wilayah Kecamatan Lumbung. Yang ketiga adalah Prabu Dharma Kusuma sekitar tahun 1157 sampai 1175 Masehi. Tokoh ini adalah penguasa 3 kerajaan yaitu Sunda, Galuh, dan Galunggung, sehingga berhak menyandang nama Mahaprabu. Dharma Kusuma adalah putra Batara Dang Hyang Guru Dharma Wiyasa dan cucu Batari Hyang Janapati Ratu Galunggung. Dipusarakan di Desa Winduraja sehingga disebut juga Sang Mokteng Winduraja. Dharma Kusuma memiliki putra yang kelak memegang peran penting bagi perkembangan sejarah berikutnya, yaitu Dharma Siksa. Dharma Siksa dikaruniai usia panjang yaitu 122 tahun lamanya untuk memerintah kerajaan Sunda dari tahun 1171 sampai 1297 Masehi. Menurut carita Parahyangan, salah seorang cucu Dharma Siksa dari putranya yang bernama Rahyang Jayadharma menikah dengan Dewi Naramurti, putri Mahisa Cempaka dari Jawa Timur, dan melahirkan Sanggarma Wijaya alias Rakhean
atau Raden Wijaya, sang pendiri Majapahit. Raja Sunda Galuh keempat adalah Bunisora Suradipati yang berkuasa dikawali tahun 1357 sampai 1371 Masehi. Ia adalah adik dari Mahaprabu Linggabuana yang gugur di Bubat tahun 1357. Bunisora Suradipati menjadi penguasa Sunda Galuh. Sunda mewakili keponakannya yaitu Niskala Wastukencana yang saat itu masih kecil. Bunisora Suradipati wafat tahun 1371 dan bergelar Sang Mokteng Geger Omas. Geger Omas adalah nama arkais dari desa Ciomas yang berada di wilayah Kecamatan Panjalu. Raja Sunda Galuh yang kelima yaitu Mahaprabu Niskala Wastukencana yang dipusarakan di Nusalarang sehingga berjuluk Sang Mokteng Nusalarang. Nusalarang merujuk kepada pulau yang berada di tengah Situlengkong Panjalu. Dulu di tengah Nusalarang yang tepatnya di belakang bangunan makam Haryang Kancana terdapat area tanah yang hanya ditumbuhi lumut. Lokasi tersebut patut dicurigai sebagai pusaran Prabu Wastukencana.